Aloha, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang self help ya. Seperti biasa hari Jumat adalah giliran daripada self help atau pengembangan diri yang merupakan sebuah rubrik baru ya, sebuah konten baru, jenis konten baru, tema baru di YouTube Maliki Nielsen. Dimana di sini adalah tempat saya membagi semua isi dari pikiran saya, otak saya, pengalaman saya, seperti itu. Ya, yang diramu dengan pengalaman membaca, pengalaman real. Sudah ada beberapa video ya, setiap Jumat saya mau up ke YouTube ya, setiap Jumat saya mau up ke YouTube. Nah, Jumat hari ini adalah giliran daripada tema-tema baru. Ya, tema kita hari ini adalah habit ya, bagaimana cara membentuk habit. Apa itu habit? Nah, habit itu adalah merupakan sebuah kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita lakukan berkali-kali, terus-menerus, rutin, ya, tidak sekali dilakukan kemudian kedua dan ketiga tidak dilakukan lagi, tetapi dia rutin ini, jadi berkali-kali ya, non-stop. Nah, itulah yang dimaksud dengan habit ya, dimana habit ini nanti akan membentuk sebuah istilah yang disebut dengan lifestyle atau gaya hidup, dan ini menentukan kesuksesan kita, menentukan kebahagiaan kita. Habit juga bisa menghancurkan kita, oleh karena itu habit ada dua, ada habit positif dan ada habit negatif. Habit positif adalah habit yang bisa membentuk hidup yang nyaman, bahagia, ya meskipun relatif ya, meskipun satu orang dengan orang lain berbeda, tapi secara umum sesuatu yang baik gitu. Kemudian ada habit negatif, ini yang bisa mendowngrade kita, bisa merusak kualitas hidup kita. Kadang-kadang menipu, kelihatan enak di awal, tapi ujung-ujungnya kita akan dibuat downgrade. Sekarang bagaimana cara kita membentuk habit tersebut? Cara kita membentuk habit adalah dimulai dari mental pikiran kita sendiri. Pertama, pentingnya sebuah kesadaran akan hidup lebih baik. Kesadaran seperti yang saya sudah bilang, ini pemberian menurut saya, gift ya. Meskipun tidak ada salahnya kita mencoba untuk merangsang, untuk menstimulasi kesadaran kita. Itu tidak ada salahnya. Bisa dilakukan dengan meminta kepada yang punya kehidupan ya, itu kesadaran ya. Jadi mulai dari sekarang kita tetapkan begitu, kita mau hidup seperti apa, atau being, kita mau menjadi apa. Kemudian setelah being kita do, setelah kita do nanti ada result ya. Ada hasil di sana. Oke, being, doing, atau be, do. Oke. Pertama kita tentukan be-nya dulu. Ini untuk membentuk habit ya. Langkah besarnya untuk menentukan, untuk membentuk habit, tentukan be dulu. Misalnya kita pengen menjadi penulis novel ya. Bagaimana cara kita membentuk habit ya, dimana habit ini adalah salah satu cara untuk mengkonkretkan, menyatakan, merealisasikan supaya target, mimpi, tujuan itu atau hal yang mungkin inginkan itu bisa diraih. Langkahnya adalah pertama, tegas ya. Putuskan bahwa Anda harus melakukan perubahan ya. Misalnya sekarang hidup kita lagi kacau gitu, dan kita memilih pekerjaan misalnya menjadi penulis misalnya. Ini contoh ya, bisa diterapkan sama kehidupan yang lain. Menjadi penulis. Apa pekerjaan penulis? Yaitu menulis. Nah, di pekerjaan menulis itu adalah do, adalah habitnya nanti. Jadi pertama tentukan mau jadi apa, mau situasi hidup yang seperti apa, kemudian cari kata kerja daripada tugas atau pekerjaan
daripada B itu. Misalnya penulis yang menulis, pembaca yang membaca, begitu. Businessman berarti bagaimana cara dia memberikan service ya kepada, atau value-nya atau nilainya kepada sesama, mengumpulkan pundi-pundi uang ya. Jadi begitu caranya ya. Pertama kita tegas, putuskan kita mau jadi apa dan melakukan perubahan. Nah setelah itu kita bayangkan ya, ini langkah kedua ya. Langkah kedua, kita bayangkan jika kita tidak melakukan perubahan, apa resiko buruknya, apa dampak negatifnya. Misalnya kita dalam hidup yang lagi kesusahan, lagi kurang uang, lagi ada permasalahan, apapun permasalahan Anda gitu ya. Jadi kita harus membayangkan jika kita tidak berubah, kita akan tetap di dalam kondisi seperti itu. Kalau kita tidak melakukan adaptable atau adaptasi, kita akan tetap dalam posisi seperti itu. Jadi kemudian hidup kita semakin sulit karena inflasi terus menerus ya. Berarti kita harus melakukan perubahan. Oke, setelah itu kita rusak. Langkah ketiga, kita rusak, kita stop ya kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ini bisa dilihat pertama dosa ya. Bisa dibilang kalau dalam agama itu dosa itu hal-hal yang negatif ya. Misalnya kita sering telat bangun, ya, sering begadang tanpa artinya, kemudian menunda, kemudian sering menyakiti orang lain, kemudian merasa angkuh ya. Kita rusak kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang bisa mendowngrade kita. Setelah itu kita visualisasikan kebiasaan ya yang akan kita mau bentuk. Misalnya kita temukan, kita visualisasikan kebiasaan-kebiasaan positif yang baru. Misalnya kebiasaan-kebiasaan kita yang positif baru, misalnya bangun pagi jam 5. Kita bayangkan gimana segernya kita bangun pagi ya. Visualisasi itu imajinasi ya. Kita membayangkan seakan-akan dalam posisi sekarang ini itu, misalnya ini kita ambil contoh bangun pagi misalnya jam 5 lah atau jam setengah 6. Kita bayangkan kita bangun pagi, hidup udara segar saat ini gitu, ayam berkokok, kemudian kita mendapatkan siraman energi ya, pagi kita semangat untuk memulai hidup yang baru. Nah seperti itu cara memvisualisasinya. Oke, setelah itu setelah kita memvisualisasikannya, kita mulai lakukan dari hal-hal yang kecil. Ada istilahnya aturan 2 menit ya. Lakukan dari hal-hal yang kecil dulu ya, jangan sekaligus plak gitu ya. Karena kalau kita lakukan hal-hal yang kecil, rutin, konsisten, itu terlihat. Karena sesuatu yang terlihat itu akan memicu. Oke, yang pertama kita buat gambaran besarnya. Kita mau melakukan perubahan dalam waktu 20 hari, 30 hari, 60 hari, setahun ya. Tapi mulailah dari small steps, baby step, small step. Misalnya ya fokus misalnya seminggu aja dulu. Jangan mikir 1 bulan nih saya bangun jam 6, jam 5. Cukup kecil aja dulu. Hari ini aja dulu saya bangun jam 5 misalnya. Saya niatkan itu. Kemudian besok pagi lagi bangun jam 5. Besok pagi lagi bangun jam 5. Seminggu sekali evaluasi. Setelah itu minggu kedua kita buat kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya sarapan pagi misalnya. Kemudian setelah sarapan pagi kita mandi misalnya. Seperti itu. Itu cara membentuk kebiasaan ya, baby step. Mudah terlihat, menarik ya, memuaskan, gampang dilakukan ya. Tapi intinya itu terus menerus gitu. Itu kebiasaan itu terus menerus ya. Pokoknya apapun yang mencoba mengganggu kita dari jalan kita menuju ke habit itu, tahan dengan kuat. Jangan tergoda langsung ikut ke sana begitu. Ya, berarti begitu cara membentuk habitnya. Ya.
Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat, yakinlah hidup akan menjadi lebih baik.